teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kalau Anda penggemar berat bacaan cerita silat dari pengarangnya yang sangat legendaris, Ko Ping Ho, kali ini insya Allah Anda akan mengikuti salah satu cerita silat karya Ko Ping Ho dalam rangkaian kisah keluarga Pulau Es yang merupakan serial terpanjang dari seluruh karya Ko Ping Ho, yakni episode perdana Bukek Xiansu, yang memunculkan nama-nama tokoh protagonis seperti Guan Xin Leong alias Bukek Xiansu, Han Ti Ong, penguasa Pulau Es guru Guan Xin Leong, dan lain sebagainya. Mohon dukungan dan doanya teman-teman yang budiman untuk semakin berkembangnya channel yang kami bina dan kembangkan. Terima kasih atas atensi teman-teman. Semoga berkenan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Itu salahmu sendiri. Mengapa mengikat perjanjian dengan seorang iblis seperti Tetok? Bajio Kayong, jangan bergurau. Ini urusan yang penting bagi kami. Karena itu kami mengharap bantuanmu yang mempunyai banyak anak buah, agar suka menyelidiki di mana kami dapat bertemu dengan Tetok Siang Kuan Ho. Baik. Jangan khawatir. Akan kusuruh anak buahku menyelidikinya. Kalian bermalamlah di sini. Dan jangan tergesa-gesa pulang. Lusan Lozin menggeleng kepala. Sudah terlalu lama kami meninggalkan pondok. Kami hanya dapat bermalam untuk 1 malam saja. Besok pagi-pagi kami harus melanjutkan perjalanan. Semalaman cukuplah. Biar ku pergunakan untuk menjamu kalian sepuas hatiku. Tiba-tiba terdengar suara hiruk pikuk di luar istana Raja Pengemis. Tak lama kemudian 2 orang pengawal pribadi Kai Ong masuk dengan muka pucat dan kelihatan takut. Ada apa? Mau apa kalian mengganggu kami? Kai Ong membentak marah dan menurunkan cawan araknya keras-keras ke atas meja sehingga meja itu tergetar. Pangcu, ampunkan kami berdua, Pangcu. Terpaksa kami mengganggu karena ada peristiwa yang amat aneh dan mengkhawatirkan kami semua. Apa yang terjadi? Ayo cepat ceritakan. Dengan wajah ketakutan, seorang di antara 2 orang pengawal itu lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi di luar istana. Karena Pangcu sedang menjamu tamu, para pengawal menjadi di luar dan mereka sedang mengagumi seekor ayam jago kesayangan Patyu Kaiong. Raja Pengemis itu memang suka sekali memelihara ayam jago dan kadang-kadang mengadunya. Pagi hari itu seperti biasa seorang pelayan memandikan dan memberi makan ayam jago itu dan memuji-mujinya sebagai jago peranakan tanah selatan yang amat baik. Tiba-tiba ayam jago itu menggelepar di dalam kedua tangannya. Darah muncrat dan ayam itu mati. Dadanya ditembusi selai benda lembut yang kemudian ternyata adalah sebatang daun. Di tangkai daun itu terdapat selai kain yang ada tulisannya. Kami telah meloncat dan mencari di sekeliling akan tapi tidak ada bayangan seorang pun manusia, Pangcu. Agaknya hanya iblis saja yang dapat menggunakan selai daun untuk menyambit dan membunuh ayam jago dan... Cukup! Raja Pengemis itu marah sekali mendengar jagonya dibunuh orang. Kalian tolol semua. Mana kain yang ada tulisan itu? Kepala pengawal yang mukanya penuh brewok itu menyerahkan sehelai kain putih kepada ketuanya dengan kedua tangan bergetar. Kain itu ada tulisannya dengan huruf-huruf kecil berwarna hitam. Akan tetapi ada noda-noda darah. Darah ayam jago tadi. Tapi Patyu Kaiong yang menerima kain itu sejenak menjadi bingung dan baru ia teringat bahwa dia tidak mampu membaca. Dia buta huruf. Dengan jengkel dan agak malu, dia lalu lemparkan kain itu kepada Le Sanjue. Harap kau bacakan ini untukku.
Demikian katanya. Lusen Lojin menyambar kain yang melayang ke arahnya, lalu matanya memandang tulisan, mukanya berubah, matanya terbelalak. Wah, apa artinya ini? Lojin, bagaimana bunyinya? Pat Yu Kai Ong bertanya, suaranya membentak. Lusen Lojin lalu membaca huruf-huruf itu. Malam ini, semua makhluk hidup yang tinggal di rumah Pat Yu Kai Ong, dari binatang sampai manusia, akan kubasmi habis. Tertanda, Ratu Pulau Es. Ratu Pulau Es. Pat Yu Kai Ong tertawa. Siapakah dia? Aku tidak mengenalnya. Hei pelawak, dari manakah yang main-main seperti ini? Biar datang, dah kulihat bagaimana macamnya. Kayong, harap jangan main-main. Biarpun hanya seperti dalam dongeng, nama Pulau Es amat terkenal. Katanya penghuninya memiliki kepandaian seperti dewa, apalagi dahulu yang terkenal dengan sebutan Pangeran Han Tiong. Siapa peduli? Aku tidak ada permusuhan dengan Han Tiong. Bahkan dia yang pernah mengganggu aku. Mengapa sekarang ada ratu lari dari sana hendak membunuhku dengan ancaman sesombong itu? Aku tidak percaya. Hei pengawal! Apakah kalian tahu akan isi surat? Dua orang pengawal itu mengangguk. Sudah, Pangcu. Apa kalian takut? Tidak, Pangcu. Hanya amat aneh. Sudahlah. Setelah kalian tahu apa isinya, ayo kalian 12 orang melakukan penjagaan yang ketat terutama malam ini. Kita jangan mudah digertak lawan yang membadut. Biarkan dia datang. Kita tangkap dia. Dan kita permainkan dia. Kayong, harap hati-hati. Kata Lusen Lojin setelah para pengawal itu keluar dari ruangan. Mengapa kau khawatir? Apalagi baru seorang badut. Biar Han Tiong sendiri yang datang. Setelah kini Hiat Siang Hoa Sut kulati sempurna. Aku takut apa? Kakek dari Lusen itu kelihatan ragu-ragu, akan tapi untuk menyatakan bahwa dia takut tentu saja dia tidak mau. Dengan hati berat dia bersama dua orang anaknya menemani tuan rumah makan minum dan bercakap-cakap sampai lewat tengah hari. Kemudian mereka dipersilakan mengasuh sejenak dalam kamar tamu. Akan tapi menjelang senja mereka sudah dipersilahkan makan minum lagi. Sekali ini mereka benar-benar takjub melihat Pat Yu Kai Ong kini bertukar pakaian. Pakaian malam yang indah dan mewah. Mengingat betapa siang tadi Kai Ong merupakan seorang pengemis yang berpakaian butut dan kini seperti seorang raja. Benar-benar membuat Lusen Loji hampir tertawa. Seperti melihat seorang badut pemain lenong. Dan hidangan yang dikeluarkan di meja juga istimewa, jauh lebih lengkap daripada tadi siang. Ayo makan minum. Kita berpeso sampai kenyang. Kata tuan rumah itu mempersilahkan tamu-tamunya. Setelah hidangan tinggal sedikit dan perut mereka kenyang sekali, Pat Yu Kai Ong mengusap-ngusap bibirnya yang berminyak dan perutnya yang gendut. Matanya memandang ke arah Bu Swiliang dan Bu Swinyo penuh gairah. Lalu dia berkata, kata-kata yang sama sekali tidak pernah disangka oleh para tamunya, dan yang membuat mereka terkejut setengah mati. Lusen Lodi, sekarang kau tidurlah dalam kamarmu, dan jangan hiraukan badut yang hendak mengganggu. Adapun dua orang anakmu ini, yang cantik jelita dan tampan gagah, biarlah mereka berdua bersenang-senang dengan aku dalam kamarku. Kayong, Lusen Lojin membentak. Apa maksud kata-katamu ini? Pat Yu Kai Ong memandang tamunya sambil tersenyum lebar. Apa maksudnya? Swiliang begini tampan gagah. Dan Swinyo cantik jelita dan segar. Sungguh aku suka sekali pada mereka. Kalau mereka berdua bersama dengan aku dalam kamarku, tentu mereka akan terlindung dan aku ingin sekali bersenang-senang dengan mereka. Tidur-tiduran dengan mereka sejenak. Kayong, apa kau gila? Lusen Lojin hampir terdapat percaya akan pendengarannya sendiri. Mengapa? Apa salahnya? Apa salahnya aku tidur dengan dua orang keponakanku ini? Tak tahan aku melihat putrimu yang muda dan cantik segar. Juga putramu yang tampan dan ganteng ini. Anak-anak baik. Marilah kalian layani pamanmu.
Hei, ke barat! Lusan Lojin melompat ke depan. Dua orang anaknya yang berada di belakangnya pun sudah siap dengan pedang di tangan. Pak Tiu Keong, harap kau jangan main gila. Dan jelaskan apa sebabnya perubahan sikapmu ini, Mau apa engkau dengan anak-anakku, Siapa main gila? Sebelum kalian muncul, tidak pernah ada terjadi apa-apa di sini. Akan tapi begitu kalian muncul pula orang aneh yang membunuh ayamku dan mengeluarkan ancaman. Siapa lagi kalau bukan teman dan kaki tanganmu? Dan kau tentu sudah mendengar bahwa Pat Yu Kai Ong tidak pernah menyia-nyiakan kecantikan seorang dari remaja seperti putrimu dan putramu yang tampan gagah perkasa tentu memiliki otak yang bersih, darah yang segar, dan sum-sum yang kuat. Perlu sekali untuk menambah keampuhan Ya Chiang Hon Sud agar makin kuat menghadapi lawan kalau malam ini ada yang berani datang. Iblis jahat. Kiranya engkau seorang manusia iblis yang busuk. Lusen Lojin sudah menerjang maju dengan kepalan tangannya. Kakek ini memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Sebagai bekas murid Hua Sanfai yang sudah memperdalam ilmunya dengan ciptanya sendiri, hasil renungannya di waktu bertapa maka dapat dibayangkan tingginya kemampuan Lusen Lojin. Kepalan tangannya menyambar dahsyat, mengandung tenaga singkang yang amat kuat. Akan tetapi kiranya hanya dalam ilmu pengobatan saja dia memang jauh dibandingkan dengan Pat Yu Kai Ong. Dalam ilmu berkelahi, dia tidak mampu menandingi Kai Ong yang amat lihai. Teman-teman, sambil tertawa Kai Ong menyebutkan ujung lengan bajunya yang lebar 2 kali. Kakek Lusen itu terpaksa harus menarik kembali kedua tangannya sehingga dari kedudukan menyerang, dia malah menjadi yang diserang. Karena pergelangan kedua tangannya terancam totokan ujung lengan baju itu. Dua orang anaknya yang sudah marah sekali karena merasa dihina, sudah menerjang maju pula dengan pedang mereka. Sui Liang menusuk dari samping kiri ke arah lambung kakek pengemis itu, sedangkan dari kanan, Sui No membabatkan pedangnya ke arah leher. Bagus, kalian benar-benar menggairahkan. Kata kakek itu dan dia bersikap seolah-olah tidak tahu bahwa dirinya diserang. Akan tapi setelah kedua pedang itu menyambar dekat, tiba-tiba kedua tangannya menyambar dan dua batang pedang itu telah dicengkramnya dengan telapak tangan. Sui Liang dan Sui Nyo terkejut bukan main. Akan tapi melihat betapa kedua batang pedang mereka itu dipegang oleh tangan kakek itu, mereka cepat menggerakkan tenaga, menarik pedang dengan maksud melukai telapak tangan Pat Yu Kai Ong. Namun usaha mereka ini sia-sia belaka. Pedang mereka tidak dapat dicabut seolah-olah dicengkram jepitan baja yang amat kuat. Manusia tak kenal budi. Wir, tar. Pat Yu Kai Ong merasa terkejut melihat sinar kuning yang menyambar. Ternyata bahwa Lusen Lojin melolos sabuknya yang berwarna kuning. Dan kini menggunakan sabuk itu sebagai senjata. Kakek ini memang memiliki tenaga singkang yang kuat. Dan memainkan sabuk sebagai senjata sudah merupakan suatu keahliannya. Sabuk lemas di tangannya itu dapat bergerak seperti petut. Dapat pula menjadi sebatang senjata yang kaku dengan pengerahan singkangnya. Krek. Dua batang pedang itu patah dalam cengkraman Pat Yu Kai Ong. Sambil melompat mundur menghindarkan sambaran ujung sabuk. Raja pengemis ini menyambitkan dua ujung pedang yang dipatahkannya ke arah Lusen Lojin. Tang! Dua batang ujung pedang itu terlempar ke lantai ketika ditangkis oleh ujung sabuk atau ikat pinggang. Kini Lusen Lojin mendesak ke depan dengan putaran senjatanya yang sangat istimewa. Sedangkan kedua orang anaknya telah mundur dan hanya menonton di pinggir karena mereka terkejut menyaksikan pedang mereka dipatahkan begitu saja oleh kedua tangan lawan. Mereka sama sekali tidak berdaya dan tidak berguna membantu ayah mereka. Pada saat itu muncullah 4 orang pengawal yang mendengar suara ribut-ribut. Melihat mereka, Pat Yu Kai yang berkata, "Hei, tangkap 2 orang muda ini. Akan tapi awas, jangan lukai mereka." 4 orang pengawal itu segera menubruk maju hendak menangkap Sui Liang dan Sui Nyo. Tentu saja kakak beradik itu melawan sekuat tenaga. Akan tapi biarpun keduanya memiliki ilmu silat tinggi,
Namun 4 orang pengawal itu pun merupakan murid-murid terpandai dari Pat Yu Kai Ong. Ketika 2 orang di antara mereka menggunakan tongkat, dalam belasan jurus saja, Sui Liang dan Sui Nio dapat ditotok roboh dan lumpuh. Belenggu kaki tangan mereka baik-baik. Kemudian, lempar mereka ke atas tempat tidurku. Pat Yu Kai Ong tertawa sambil menyambar tongkatnya. Setelah bertongkat naik, dia menghadapi Lu Shen Lojin dengan lebih leluasa lagi. Kakek dari Lu Shen itu marah bukan main. Melihat putra dan putrinya digotong pergi dari ruang itu, dia mengejar dan menggerakkan ikat pinggangnya. Namun Pat Yu Kai Ong menghadangnya sambil tertawa-tawa dan menyerangnya dengan tombaknya, sehingga terpaksa kakek Lu Shen itu melayaninya bertanding. Pertandingan yang amat seru dan diam-diam Pat Yu Kai Ong harus mengakui bahwa ilmu kepandaian kakek yang pernah menolongnya ini memang hebat. Pat Yu Kai Ong, benar-benar kau lupa akan budi orang. Aku pernah menyelamatkan nyawamu. Apakah sekarang kau mencelakakan kami bertiga? Lu Shen Lojin berkata membujuk karena khawatir melihat nasib putrinya. Dahulu memang engkau pernah menolongku. Akan tapi sekarang kalian datang dengan niat buruk. Oh, tidak, kau salah juga, Pat. Kami tidak ada sangkut pautnya dengan si pembunuh ayam. Lu Shen Lojin. Kalian menyelundup ke dalam dan bergerak dari dalam, sedangkan setan itu bergerak dari luar. Begitukah? Tongkat di tangan Pat Yu Kai Ong menyambar dengan ganas. Plak, plak. Ujung sabuk kakek Lu Shen menangkis 2 kali. Akan tapi dia merasa betapa telapak tangannya bergetar. Pertanda bahwa tenaga si Raja Pengemis itu benar-benar amat kuat. Pat Yu Kai Ong, kau salah menduga. Kami tidak ada hubungan dengan musuh yang datang. Lepaskanlah kedua anakku dan aku berjanji akan membantu menghadapi musuh gelapmu. Wah, berat kalau disuruh melepaskan Lu Shen Lojin. Dengar baik-baik, Lu Shen Lojin. Aku tergila-gila melihat anak-anakmu. Pinjamkan mereka kepadaku untuk 1-2 malam. Dan kau bantu aku menghadapi musuh. Baru aku akan membebaskan kalian. Iblis busuk. Lu Shen Lojin marah sekali. Dengan nekat dia selalu mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan Raja Pengemis ini. Dia maklum bahwa betapapun juga hati yang kotor dari Raja Pengemis itu tidak mudah dibujuk. Satu-satunya jalan untuk menolong anak-anaknya ialah melawan mati-matian. Plak! Tiba-tiba sabuk melibat tongkat keduanya saling betot untuk merampas senjata. Tidak mudah bagi mereka untuk dapat berhasil merampas senjata lawan dan kesempatan dipergunakan oleh Pat Yu Kai Ong untuk menggerakkan tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka ke arah lawan. Lu Shen Lojin terkejut melihat telapak tangan yang menjadi merah seperti tangan berlumuran darah itu. Dia belum pernah mengenal ilmu Hia Qiang Huan Tzu dari Raja Pengemis. Namun dia pernah mendengar akan hal ini. Tahu pula betapa keji dan berbahayanya ilmu itu. Akan tapi untuk mengelak dia harus melepaskan sabuknya. Dan hal ini pun amat berbahaya. Dengan senjata itu saja dia masih kewalahan melawan Pat Yu Kai Ong. Apalagi tanpa senjata. Maka dengan nekat dia lalu menggerakkan tangan. Menyambut pukulan itu. Yes! Aduh! 2 telapak tangan bertemu dan akibatnya tubuh Lu Shen Lojin terjengkang dan terbanting ke atas lantai. Mulutnya mengeluarkan darah segar dan matanya mendeli. Kakek ini pingsan dan menderita luka dalam yang amat parah. Lempar dia ke kamar tahanan. Pat Yu Kai Ong berkata sambil tertawa. Setelah tubuh kakek yang pingsan ini digusur pergi oleh para pengawalnya, Pat Yu Kai Ong menghampiri meja di mana dia tadi menjamu para tamunya. Menyambar guci arak dan menenggaknya habis. Kemudian sambil tertawa-tawa dia memasuki kamarnya. Pemuda dan pemudi Sebu itu sudah rebah terlontang di atas pembaringan Pat Yu Kai Ong yang lebar dalam keadaan terbelenggu kaki tangannya. 5 orang selirnya menjaga di sana. Ketika Pat Yu Kai Ong masuk sambil tertawa gembira, Bu Sui Liang memandang dengan mata melotot penuh kebencian. Akan tapi Bu Sui Nio memandang dengan mata terbelah ketakutan dan mencucurkan air mata. Pat Yu Kai Ong menghampiri pembaringan, menggunakan tangannya untuk membelai dan mengusap pipi Sui Nio dan Sui Liang. Manis, jangan menangis, dan kau jangan marah. Aku akan menemui kalian
dan bersenang-senang sepuas hati setelah kami menangkan musuh gelap yang mengancam, kata Raja Pengemis. Dia menengok ke arah 5 orang selirnya dan berkata garang, temani mereka, jaga baik-baik jangan sampai ada yang lolos. Kalau ada apa-apa, cepat berteriak memanggil para pengawal. Mengerti? 5 orang selir itu mengangguk dan kakek itu meninggalkan kamar lagi. Sebelum orang yang membunuh ayam jagonya dan yang mengirim surat ancaman itu dapat ditangkap atau dibunuh, tentu saja dia tidak bernafsu untuk bersenang-senang dengan 2 orang muda yang tertawan itu. Dia percaya bahwa menghadapi seorang pengacau saja, para pengawalnya akan dapat mengatasinya. Akan tapi dia harus berhati-hati dan ikut melakukan penjagaan sendiri. Setelah keadaan benar-benar aman, barulah dia boleh bersenang-senang. Dia belum yakin benar apakah musuh gelap itu ada hubungannya dengan Lu Shen Lojin dan kedua orang anaknya. Akan tetapi ada hubungan atau tidak, setelah 3 orang itu dibuat tidak berdaya, berarti mengurangi bahaya. Dia harus berhati-hati, maklum bahwa dia mempunyai banyak musuh. Siapa tahu kalau Lu Shen Lojin yang termasuk golongan putih itu juga memusuhinya. Andai kata tidak sekalipun, mana bisa dia melepaskan 2 orang muda yang cantik, jelita, dan tampan itu. Pat Yu Kai Ong duduk lagi di ruangan tadi sambil melanjutkan minum araknya. Dia maklum bahwa malam ini ada 12 orang pengawalnya pasti menjaga dengan sangat tertib dan penuh kewaspadaan. Ingin dia tertawa keras-keras mengusir kesunyian malam yang mendatangkan perasaan tidak enak. Ratu Pulau Es. Hanya dongeng, dengusnya. Pembunuh ayam itu tidak perlu ditakuti. Demikian pikirnya. Andai kata dia mampu mengalahkannya, 12 orang pengawalnya, hal yang sukar dipercaya masih ada dia sendiri. Dia Chiang Huat Sut. Ilmu yang dilatihnya belasan tahun kini telah dapat diandalkan. Tadi pun ilmu itu telah meloloskan Lu Shen Lojin, padahal ia hanya menggunakan sebagian kecil tenaganya. Dia tidak takut. Aku tidak takut, serunya kuat-kuat. Datanglah kamu, hei Ratu Pulau Es Keparat. Para pelayan sudah menyalakan lampu-lampu penerangan dan atas perintah para pengawal, pelayan-pelayan ini menambah jumlah lampu sehingga keadaan di seluruh gedung itu menjadi terang. Setelah menyuruh para pelayan membersihkan meja di ruangan itu, dan sekali lagi memanggil kepala pengawal dan menekankan agar penjagaan diperketat dan selalu diadakan perondaan bergilir, Pat Yu Kai Ong lalu duduk bersila dalam ruangan itu dan mengumpulkan tenaga serta mempertajam pendengarannya. Biarpun dia berada di dalam istana, namun dia ikut pula menjaga dan meronda mempergunakan ketajaman pendengarannya untuk menangkap semua suara yang tidak wajar di luar istana. Malam makin larut dan keadaan sunyi sekali di istana dan sekitarnya. Para pelayan yang sudah mendengar dari para pengawal dengan muka pucat tinggal berkelompok di kamar seseorang di antara mereka. Tidak berani membuka suara dan hanya saling pandang dengan mata penuh rasa takut. Para selir juga berkelompok di dalam kamar Pat Yu Kai Ong. Mereka agak terhibur dengan adanya Sui Liang, pemuda yang tampan itu. Bahkan ada di antara mereka yang tanpa malu-malu membelai pemuda itu memegang tangannya, mengusap dagunya, membereskan rambutnya. Akan tapi mereka tidak berani berbuat lebih dari itu, dan tidak berani pula mengeluarkan suara. Juga para pengawal agaknya melakukan penjagaan dengan teliti dan hati-hati, tidak bersuara seperti biasanya. Kalau mereka melakukan penjagaan, tentu diisi dengan senda gurau dan mengobrol. Kesunyian yang mengerikan itu tidak menyenangkan hati Pat Yu Kai Ong, akan tapi dia amat memerlukan kesunyian ini agar penjagaan dilakukan lebih tertib dan rapi pula. Dia merasa tersiksa dan diam-diam dia memaki musuh gelap itu. Kalau sampai tertawan, tentu akan dihukum dan disiksanya seberat mungkin. Tiba-tiba terdengar suara jeritan susul menyusul yang datangnya dari dalam kamarnya. Pat Yu Kai Ong cepat melompat, dan hanya dengan beberapa kali lompatan saja dia sudah menerjang masuk ke dalam kamarnya. Dilihatnya, kelima orang selirnya menangis, dan mereka kelihatan gugup serta ketakutan. Akan tapi 2 orang muda yang tadi terlemu di atas pembaringannya, seperti 2 tusuk daging panggang yang dihidangkan di atas meja, dan siap untuk diganyangnya, kini telah lenyap pula tanpa bekas.
Apa yang terjadi? Ke barat! Diam semua! Jangan menangis, apa yang terjadi? 5 orang selir itu menjatuhkan diri berlutut dan seorang di antara mereka bercerita dengan suara gagap. Ada setan. Hanya tampak bayangan berkelebat ke atas ranjang dan mereka berdua tahu-tahu hal lenyap. Polo! Tolo! Pat Yu Kai Ong berkelebat keluar melalui jendela kamar yang terbuka. Terus berloncatan melisa sampai dia bertemu dengan para pengawal di luar istana. Namun dia tidak melihat jejak 2 orang tawanan yang lenyap itu. Kalian tidak melihat orang masuk? Bentaknya kepada para pengawal. Tidak, Bang Ju. Bodoh! Kalau tidak ada, bagaimana 2 orang tawanan itu lenyap? Kagetlah para pengawal itu. Pat Yu Kai Ong dibantu oleh para pengawalnya lalu mengadakan pemeriksaan di dalam istana. Mula-mula timbul dugaannya bahwa tentu Lu Shen Lojin dan 2 orang anaknya itu benar-benar mempunyai kawan-kawan di luar sana. Buktinya kedua orang muda itu ditolong mereka. Akan tapi ketika dia menjenguk keadaan kamar tahanan, Lu Shen Lojin masih tergeletak pingsan di atas lantai. Cepat lakukan penjagaan seperti tadi. Tutup semua jalan. Bagi-bagi tenaga. Pat Yu Kai Ong merintah dengan suara yang agak parau. Harus diakuinya bahwa jantungnya bergetar juga oleh rasa gentar menyaksikan sepak terjang musuh gelap yang amat aneh dan amat luar biasa itu. Setelah sekali lagi meriksa sendiri dengan teliti sampai tidak ada lubang yang tidak dapat dijenguknya di dalam dan di sekitar gedungnya, dan mendapatkan keyakinan bahwa tidak ada orang yang bersembunyi di dalam gedung, akhirnya Pat Yu Kai Ong kembali ke dalam ruangan besar dan menanti dengan jantung berdebar. Malam telah makin larut. Musuh yang aneh itu telah mulai memperlihatkan bahwa musuh itu memang ada dengan menculik 2 orang tawan itu secara aneh. Biarpun 5 orang selirnya bukan ahli-ahli silat tinggi, namun 5 pasang mata tidak dapat melihat orang yang menculik pemuda-pemudi itu di depan hidung mereka. Sungguh merupakan hal yang amat aneh. Pat Yu Kai Ong bergidik dan membalik-balik gudang ingatan di dalam otaknya. Siapakah Ratu Pulau Es? Jangankan dengan ratunya. Dengan penghuni Pulau Es, dia tidak pernah bertemu kecuali 1 kali dengan Han Ti Ong ketika memperebutkan Sintong. Dan di mana adanya Pulau Dongeng itu dia pun tidak tahu. Pertemuannya dengan Han Ti Ong tidak boleh dianggap permusuhan. Dan andai kata ada yang sakit hati, kiranya sakit hati itu seharusnya datang dari dia. Bukan dari pihak Pulau Es atau Han Ti Ong yang telah berhasil memenangkan perebutan atas diri Sintong. Mengapa kini muncul tokoh rahasia yang mengaku bernama Ratu Pulau Es? Siapakah yang bermain-main dengan dia? Melihat sepak terjang orang rahasia ini, caranya membunuh ayam, dapat dipastikan bahwa orang itu kejam dan aneh. Ciri seorang tokoh golongan hitam, bukan golongan putih yang selalu datang secara berperang. Siapakah tokoh golongan hitam yang memusuhinya? Tentu saja banyak. Dan di antara mereka yang paling menonjol adalah Kiamo Chai Li Sioxi. Wanita itukah yang kini datang mengganggunya? Dia tertawa keras-keras, hatinya menjadi besar. Mengapa dia takut? Andai kata Kiamo Chai Li sendiri yang datang, dia pun tidak takut. Dan siapakah lain wanita di dunia Kang O yang lebih mengerikan daripada Kiamo Chai Li? Iblis atau manusia, jantan atau betina, keluarlah dari tempat persembunyian. Hanya sebulah aku Pat Yu Kai Ong tidak takut kepada siapapun juga. Kalau kau diam saja berarti kau pengecut, hina dan penakut. Karena merasa tersiksa oleh keadaan sunyi yang mengerikan itu, Pat Yu Kai Ong berusaha mengusir rasa takutnya dengan teriakan keras itu, yang tentu saja didengar oleh semua penghuni gedung. Dan akhirnya sebagai sambutan atas tantangannya, tiba-tiba terdengar suara ayam jagonya yang berada di belakang di kandang ayam berkeruyuk keras sekali. Pat Yu Kai Ong tertawa mendengar ayamnya sendiri yang menjawab. Akan tapi tiba-tiba dia terkejut dengan mukanya berubah. Kok, suara ayam kesakitan ini memutus keruyuk ayamnya setengah jalan. Suara ini disebut dengan suara berkotek riuh dari ayam-ayam betina di dalam kandang. Seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu mereka. Akan tapi suara berkotek itu pun selalu berhenti setengah jalan. Kok, berkali-kali terdengar ayam dicekik atau dihentikan suara dan hidupnya. Ke barat!
Pat Yu Kai Ong yang mukanya merah saking marahnya itu sudah meloncat keluar dan langsung lari ke kandang. Hampir dia berseberangan dengan dua orang pengawal yang juga mendengar keanehan di kandang ini. Kini dengan sebuah obor yang dipegang oleh pengawal, mereka bertiga memeriksa kandang. Di bawah sinar obor, tampaklah oleh mereka bahwa 20 ayam yang berada di kandang itu jantan, betina, semua telah tewas dengan leher putus. Darah merah muncrat kemana-mana, membuat lantai dan dinding kandang itu menjadi merah mengerikan. Jahanam! Pat Yu Kai Ong memaki dan mereka bertiga sejenak berdiri seperti arca memandang ke dalam kandang. Sunyi di situ. Bahkan tidak ada angin berkelisik membuat suasana menjadi menyeramkan. Terdengar suara kucing yang tiba-tiba membuat mereka tersentak kaget dan memandang ke atas genting. Si Putih, satu-satunya kucing peliharaan di gedung itu, berkelobat melompat sambil menggerang, seolah-olah menghadapi musuh dan marah. Akan tapi gerangannya terhenti. Dan Pat Yu Kai Ong cepat melompat ke kiri ketika ada benda jatuh dari atas genteng menimpanya. Buk! Ketika pengawal yang membawa obor mendekat, ternyata yang terjatuh itu adalah bangkai kucing si Putih yang baru saja mengeong. Jahanam! Pat Yu Kai Ong memaki untuk kedua kalinya, dan tubuhnya sudah melayang ke atas genting, diikuti oleh dua orang pengawalnya. Melihat betapa obor yang dipegang pengawal itu tidak padam ketika dia meloncat ke atas genting, membuktikan bahwa pengawal itu sudah memiliki ginkang yang hebat. Akan tapi kembali ketiganya termangu di atas genting, karena tidak tampak bayangan seorang manusia pun. Keadaan sunyi senyap, sunyi sekali, bahkan terlampau sunyi seolah-olah gedung itu telah berubah menjadi sebuah tanah pekuburan. Hung, hung, huk, huk, huk. Kini giliran 3 ekor anjing peliharaan gedung itu riuh menggonggong dan menyalak-nyalak di sebelah kanan gedung. Suara itu mengejutkan mereka, apalagi suara gonggongan mereka yang riuh rendah itu tiba-tiba ditutup dengan suara kain, huik, 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 dan suasana menjadi sunyi kembali. Lebih sunyi dari tadi sebelum terdengar gonggongan anjing-anjing itu. Waduh, bah! Raja pengemis itu memaki. Pat Yu Kai Ong segera melompat dari atas genting. Saking cepatnya dia tidak dapat disusul oleh dua orang pengawalnya itu, dan sebentar saja sudah tiba di sebelah kanan gedungnya di kandang anjing. Seperti sudah dikhawatirkannya, 3 ekor anjing itu sudah menggeletak mati dengan leher hampir putus, dan darah mengalir di bawah bangkai mereka. 3 orang pengawal yang terdekat sudah tiba pula, dan mereka saling pandang dengan muka berubah pucat. Seperti terngiang di telinga Pat Yu Kai Ong, suara Lu Shen Lo Jin ketika membacakan isi surat. Malam ini, semua makhluk hidup yang tinggal di rumah Pat Yu Kai Ong, dari binatang sampai manusia akan kuah basmi habis. Semua binatang peliharaannya, ayam, kucing, dan anjing sudah mati semua, dan sekarang tentu tiba giliran manusianya. Teringat akan ini, Pat Yu Kai Ong cepat berkata, suaranya sudah mulai gemetaran. Cepat, semua berkumpul denganku di dalam gedung. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh jeritan-jeritan di sebelah luar dan di depan gedung itu. Mereka cepat berlari menuju ke depan gedung, dan tampak oleh mereka 2 orang pengawal yang berjaga di luar sana sudah menggeletak tak bergerak di atas tanah. Ketika seorang pengawal yang membawa obor mendekat, Pat Yu Kai Ong melihat bahwa 2 orang pengawalnya yang terlentang itu telah tewas. Mata mereka melotot dan dari mata, hidung, telinga, dan mulut keluar darah hitam. Sedangkan di dahi mereka tampak jelas cap jari tangan yang kecil dan panjang, 3 buah banyaknya. Mudah dilihat bahwa itu adalah tanda jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Begitu dalam gambar jari itu sampai garis-garisnya tampak. Kurang ajar, mari kita berkumpul semua. Akan tapi kembali terdengar pekik mengerikan dari sebelah kiri gedung. Mereka kembali berlari ke tempat itu dan melihat 3 orang pengawal lain sudah menjadi mayat, dalam keadaan yang sama seperti orang yang korban pertama, atau 2 orang yang korban pertama. Segeralah tersusul pula pekik-pekik mengerikan itu dari belakang gedung. Pat Yu Kai Ong dan 3 orang pengawalnya ini, termasuk pengawal kepala yaitu si Brebok, mengejar ke belakang dan 4 orang pengawal sudah tergeletak tewas dalam keadaan mengerikan persis seperti yang lainnya. Dalam sekejap mata saja 9 orang pengawal telah tewas. Mereka itu berada di depan, di sebelah kiri, di belakang gedung.
Akan tapi kematian mereka susul menyusul begitu cepatnya, seolah-olah banyak musuh yang datang dari berbagai jurusan. Biarpun mulutnya tidak menyatakan sesuatu, Pat Yu Kai Ong maklum bahwa tanda dari jari tangan itu dibuat oleh jari tangan yang sama, dan bahwa pembunuhnya hanya satu orang saja. Seseorang yang memiliki ilmu kepandaian luar biasa, sehingga para pengawal itu agaknya sama sekali tidak mampu melakukan suatu perlawanan. 3 orang pengawal saling pandang dengan muka pucat. Melihat muka mereka, Pat Yu Kai Ong menjadi penasaran dan marah, sehingga timbul kembali keberaniannya yang tadi agak berkurang karena jeri. Pat Yu Kai Ong lantas berteriak memaki. "Jahanam, pengecut, ayo keluarlah dan lawan aku, Pat Yu Kai Ong." Teman-teman, Pat Yu Kai Ong lantas berteriak memaki. "Jahanam, pengecut, ayo keluarlah dan lawan aku, Pat Yu Kai Ong." Setelah dia mengeluarkan kata-kata ini dengan suara nyaring, keadaan menjadi sunyi sekali. Sunyi yang amat menggelisahkan dan menyeramkan. Dalam kegelapan dan kesunyian malam itu seolah-olah tampak mulut iblis menyeringai dan menanti saat untuk menerkam dan mencabut nyawa. Pat Yu Kai Ong makin penasaran. Dia sendiri adalah seorang manusia yang dikenal sebagai iblis. Jarang menemui tandingan dan ditakuti banyak orang dari semua golongan. Akan tapi malam ini dia, raja pengemis yang menjadi ketua Pat Yu Kai Pang, yang sangat terkenal itu memiliki anggota ratusan orang banyaknya. Seorang di antara datu kaum sesat atau golongan hitam yang ditakuti orang. Dia dipermainkan orang. Dan orang itu, kalau melihat namanya sebagai ratu, tentulah seorang wanita. Apalagi dia melihat bahwa bekas jari tangan di dahi para korban itu pun jari tangan wanita yang kecil meruncing. Pengecut benar ya. Katanya kepada 3 orang pengawalnya yang diam-diam telah kehilangan separuh dari nyali mereka. "Kita harus menggunakan pancingan. Biar aku mengintai dari atas, kalian berjalan-jalan di sini. Kalau dia muncul menyerang, aku tentu dapat melihatnya, dan aku meloncat turun. Bersiaplah kalian." Setelah berkata demikian, dengan gerakan ringan seperti seekor kelelawar, Pat Yu Kai Ong melompat ke atas genteng dan mendekam di hubungan sambil mengintai. Dia melihat 3 orang pengawalnya itu masing-masing telah mencabut senjata mereka. Si brewok menggunakan sebatang tombak panjang yang ujungnya berkait. Orang kedua mengeluarkan golok besar dan orang ketiga sebatang pedang. Mereka berdiri, saling membelakangi dan mata mereka memandang tajam ke depan. Telinga mereka memperhatikan setiap suara. Akan tapi sunyi saja sekeliling tempat itu. Tiba-tiba, Pat Yu Kai Ong melihat sosok bayangan melayang turun dari atas pohon. Celaka, pikirnya. Kiranya silakan itu bersembunyi dalam pohon yang tumbuh di depan gedung. Bayangan itu sukar dilihat bentuknya karena cepat sekali gerakannya. Tahu-tahu telah berada di depan si brewok. 3 orang pengawal itu menggerakkan senjata, akan tapi anehnya, tampak oleh Pat Yu Kai Ong betapa 3 buah senjata mereka itu telah berpindah tangan. Entah bagaimana caranya, karena dari atas genteng itu dia tidak dapat melihat jelas. Yang dia ketahuinya hanyalah betapa 3 orang pengawalnya itu kini lari ketakutan. Suara ketawa ini membuat bulu tengkuk Pat Yu Kai Ong berdiri, dan dia melihat sinar-sinar menyambar ke arah 3 orang pengawal yang lari. Melihat mereka roboh dan memekik. Terjungkal tak bergerak lagi karena punggung mereka ditembus oleh senjata mereka masing-masing. "Ke barat, jangan lari kau!" Pat Yu Kai Ong sudah melayang turun dan tongkatnya sudah diputar-putar, akan tapi bayangan itu melesat dan lenyap dari tempat itu. Pat Yu Kai Ong menoleh ke kanan kiri, akan tapi tidak tampak gerakan sesuatu. Dia makin besar-besaran. Di hampirnya 3 orang pengawalnya, mereka telah tewas dan hanya mereka bertiga yang tidak dicap dahinya dengan 3 buah jari tangan hitam. Akan tapi kematian mereka cukup mengerikan.
Tombak, golok, dan pedang itu menembus punggung pemilik masing-masing sampai ujungnya keluar dari hulu hati. Sambitan 3 buah senjata yang berlainan bentuknya itu dilakukan secara berbarengan dari jarak yang cukup jauh, tapi tepat mengenai 3 sasarannya yang sedang berlari. Hal ini saja membuktikan pula betapa hebatnya kepandaian orang aneh itu. Mendadak Pat Yu Kai Ong tersentak kaget. Di dalam gedung, betapa tololnya dia. Semua pengawalnya yang berjumlah 12 orang telah tewas semua. Tentu sekarang musuh itu masuk ke dalam gedung untuk membunuh orang-orang di dalam gedung. Secepat kilat dia meloncat dan lari memasuki gedungnya. Benar saja. Terdengar pekikan susul menyusul dan begitu melewati pintu depan, dia sudah melihat para pelayannya telah menjadi mayat dan berserakan di sana-sini. Cepat dia lari ke dalam kamarnya. Dan dengan mata terbelah pula dia melihat 5 orang selirnya telah mati semua. Pada dahi mereka juga ada bekas tanda tapak 3 jari tangan dan semua lubang di muka mereka mengalirkan darah hitam. Sunyi sekali dalam gedung itu. Kesunyian yang penuh rahasia. Lo Sen Lo Jin, Pat Yu Kai Ong mendadak teringat dan dia cepat lari ke dalam tempat tahanan. Ketika tiba di sana, dia hanya melihat bahwa kaki itu pun telah tewas. Dan di dahinya terdapat pula tanda tapak 3 jari tangan. Serta semua lubang di muka kaki itu mengalirkan darah hitam. Kini dia benar-benar bingung. Jelas bahwa musuh ini bukanlah lawan Lu Sen Lo Jin seperti yang disangkanya semula. Makin bingunglah dia. Dan dia lari pula ke dalam ruangan besar di mana dia tadi makan minum dengan Lu Sen Lo Jin dan 2 anaknya. Di mana dia tadi menanti datangnya musuh rahasia. Dan begitu mengisi ruangan itu, ketika dia masuk ke ruangan itu, dia tertegun. Ruangan itu kini terang sekali, agaknya ada yang menambah lampu penerangan. Ketika dia melihat, benar saja bahwa di situ terdapat banyak lampu, banyak sekali, karena agaknya semua lampu penerangan dibawa dan dikumpulkan di ruangan itu. Dan di atas kursinya yang tadi ditinggalkan kosong, kini tampak duduk seorang wanita. Ya, seorang wanita. Di depan wanita itu juga duduk di atas kursi, tampak seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang memandangnya dengan mata penuh dengan selidik. Wanita itu cantik jelita, pakaiannya mewah dan indah. Anak itu pun tampan dan bersih pula serta mewah pakaiannya. Wanita itukah yang membunuh semua orang di gedungnya? Tak mungkin agaknya. Wanita itu usianya paling banyak 35 tahun. Cantik dan kelihatan halus gerak-geriknya. Hanya sepasang matanya mengeluarkan sinar yang aneh dan dingin sekali. Ibu, dia ini ke orangnya, Bu? Tiba-tiba anak kecil itu bertanya, suaranya nyaring memecahkan kesunyian yang sejak tadi mencekam. Benar, dialah si Bedebah Pat Yu Kai Ong. Wanita itu berkata, suaranya halus akan tapi dingin menyeramkan. Kalau begitu, mengapa ibu tidak lekas membunuhnya? Wanita itu tersenyum dengan wajah yang cantik itu makin cantik saja, akan tapi juga makin dingin menyeramkan. Wanita cantik itu kemudian bangkit berdiri perlahan-lahan. Kau lihat sajalah ibumu menundukkan si jembel busuk ini, nak. Wanita itu ternyata bertubuh tinggi ramping, dan ketika melangkah maju tampak gerakan kedua kakinya lemah lembut. Pat Yu Kai Ong sudah dapat menguasai hatinya dan timbul keberaniannya. Setelah melihat bahwa orang itu hanyalah seorang manusia biasa, wanita yang kelihatan lemah pula, bukan seorang iblis yang menyeramkan sama sekali. Siapa engkau? Siapa pembunuh orang-orangku dan apa hubunganmu dengan Ratu Pulau Es yang mengancamku? Wanita itu kini tiba di depan Pat Yu Kai Ong, sehingga Raja Pengemis ini dapat mencium bau harum semerbak yang keluar dari rambut dan pakaian wanita itu. Akulah Ratu Pulau Es. Aku pula yang telah membunuh semua makhluk hidup di dalam gedungmu. Semua telah kubunuh kecuali kau, Pat Yu Kai Ong. Aku harus membunuhmu perlahan-lahan, menyiksamu sampai puas hatiku. Mendengar ancaman ini, Raja Pengemis yang biasanya berhati kejam dan keras itu menjadi berdebar juga. Akan tetapi kemarahannya melenyapkan semua rasa jeri dan diam mentak. Perempuan sombong! Siapakah engkau dan mengapa engkau memusuhi Pat Yu Kai Ong? Pat Yu Kai Ong, agaknya kejahatanmu sudah begitu bertumbuk-tumbuk sehingga engkau tidak dapat mengenal korban-korbanmu lagi. Pandanglah aku baik-baik dan kumpulkan ingatanmu.
Lupakah kau apa yang terjadi di kaki pegunungan Jengso Hesan 10 tahun yang lalu? Pati Kayuong memandang dan terbayanglah peristiwa di Jeng Hoasan. Sebelum dia naik ke puncak gunung itu untuk mencari Sentong, kini dia dapat mengenal wajah ini, wajah cantik yang pernah merintih-rintih dan memohon pembebasan darinya, namun yang dia permainkan secara kejam. Kau, Cap Sai Sin Hiap? Tanyanya ragu-ragu. Benar, aku adalah anggota paling muda dari Cap Sai Sin Hiap. 12 orang suhenggu telah kau bunuh, ingatkah kau sekarang? Pati Kayuong tertawa, hatinya lega. Kalau hanya wanita muda itu yang telah diperkosanya, dan yang hanya menjadi orang ke-13 dari Cap Sai Sin Hiap, perlu apa dia takut dengannya? Biar perempuan ini agaknya telah memperdalam ilmunya selama 10 tahun, akan tapi perlu apa dia takut dengannya? Kiranya engkau lah itu manis. Tentu saja, aku masih ingat kepadamu manis. Siapa bisa melupakan kenang-kenangan manis selama 3 hari itu? Betapa mesranya. Jahanam, kematian sudah di depan mata. Dan kau masih berlagak Patyu Keong? Patyu Keong, aku telah datang dan rasakan pembalasanku. Aku akan membuat kau menyesal. Mengapa kau pernah dilahirkan ibumu? Perempuan sombong. Mampuslah. Hiat! Patyu Kayuong sudah menerjang dengan tongkatnya. Dia melakukan penyerangan dengan dahsyat. Menusukkan tongkatnya yang tentu akan menembus dada wanita itu kalau tidak cepat wanita itu mengebutkan ujung lengan bajunya. Menangkisnya. Tang! Tongkat itu menyeleweng dan terkejutlah Patyu Kayuong. Ternyata lawannya ini benar-benar telah memperoleh kemajuan hebat dan telah memiliki singkang yang tak boleh dipandang ringan. Tentu saja, wanita itu bukan lain adalah Te Kuatling yang selama 10 tahun ini menjadi istri atas permaisuri Raja Pulau Es. Han Tiong yang sakti. Wanita ini selama 10 tahun telah menggembleng diri di bawah petunjuk suaminya yang amat mencintainya. Bahkan suaminya telah menurunkan ilmu-ilmu yang khusus untuk menghadapi ilmu tongkat Pati Kayuong dan ilmu-ilmu mukjizat Hiat Chiang Huan Sun dari Raja Pengemis ini atas permintaan Te Kuatling. Karena itu, biarpun memiliki sebatang pedang yang menempel di punggungnya, Kuatling tidak menggunakan senjata, melainkan ujung lengan bajunya untuk menghadapi tongkat, karena yang kedua ujung lengan baju ini merupakan sepasang senjata yang dilatihnya khusus untuk mengatasi tongkat Raja Pengemis. Seperti telah dituturkan di bagian depan, teman-teman. Kuatling, dia menggunakan kesempatan selagi Han Tiong pergi menyerbu Pulau Neraka untuk meninggalkan Pulau Es. Hal ini sudah bertahun-tahun dia cita-citakan. Dia menjadi istri Han Tiong hanya karena ingin mewarisi ilmu kepandaiannya saja. Akan tapi setelah menjadi permaisuri, dia pun ingin memiliki pusaka Pulau Es dan benda-benda berharga lainnya di sana. Maka dia menanti kesempatan yang baik untuk pergi meninggalkan pulau. Tentu saja meninggalkan untuk selamanya karena pada hakikatnya dia tidak suka tinggal di Pulau Es itu. Siapa suka tinggal di Pulau Es yang membosankan dan jauh dari dunia ramai? Pergilah dia mengajak putranya Han Buhong meninggalkan Pulau Es sewaktu suaminya tidak ada. Tentu saja sambil membawa pusaka Pulau Es dengan alasan akan menyusul suaminya yang menyerbu Pulau Neraka. Tidak ada seorang pun berani menghalangi kepergiannya. Dan akhirnya dengan kepandaiannya yang sudah tinggi, dia berhasil mendarat. Berbulan-bulan setelah menyelidiki, akhirnya dia dapat menemukan tempat tinggal musuh besarnya di lereng Hengsan. Dia kemudian mengajak putranya. Dan setelah menyembunyikan putranya, dia menyelidiki keadaan istana Raja Pengemis itu. Hatinya amat tertarik saat melihat Sui Liang dan Sui Nio. Maka dia menculik mereka dan membawa mereka ke dalam hutan di mana Bu Hong menanti ibunya. Kalian kuselamatkan dengan maksud untuk mengangkat kalian berdua menjadi muridku. Dia berkata tanpa banyak cerita lagi. Tinggal kalian pilih, mati atau hidup. Kalau ingin mati, kalian semestinya mati karena kalian berada di gedung Patyu Kayuong. Karena sekarang belum malam, maka kalian belum mestinya dibunuh dan karena boleh pula keluarkan dari sana. Kalau kalian ingin hidup, harus suka menjadi muridku. Bagaimana? Tentu saja dua orang muda itu ingin hidup dan segera berlutut di depan calon Subo atau ibu guru mereka. Harap Subo sudi menolong ayah kami.
kata Sui Liang. Kalian tinggal saja di sini menemani sute kalian ini. Tentang ayahmu, kita lihat saja nanti. Kuat Ling meninggalkan dua orang murid itu bersama putranya. Setelah itu mulailah dia turun membunuh semua binatang peliharaan di gedung Raja Pengemis. Kemudian membunuh semua pengawal, pelayan, dan para selir. Lu Shen Jin juga dibunuhnya karena dia sudah berjanji akan membunuh semua makhluk hidup di dalam gedung itu. Apalagi dia tahu bahwa kalau tidak dibunuh, kakek itu tentu akan menjadi penghalang baginya mengambil murid Sui Liang dan Sui Nio yang menarik hatinya. Setelah makhluk hidup yang tersisa tinggal Pat Yu Kai Ong, dia kemudian keluar dari gedung menyuruh kedua orang muridnya menanti di hutan. Akhirnya bersama putranya dia dapat berhadapan dengan musuh besarnya ini. Han Buong, anak laki-laki yang baru berusia 10 tahun. Dia duduk di kursi dan menonton pertandingan dengan mata terbelak dan jarang berkedip. Dia sama sekali tidak merasa takut atau khawatir. Dia percaya penuh kepada kelihayan ibunya. Dan memang sejak kecil anak ini memiliki keberanian luar biasa dan juga kekerasan hati yang amat aneh bagi seorang anak sebesar dia. Melihat kekejaman-kejaman yang terjadi, dia tidak pernah merasa ngeri, bahkan merasa gembira. Hati Pat Yu Kai Ong terkejut sekali setelah selama 5 tahun atau 50 jurus dia mainkan tongkatnya, namun tidak mampu menembus pertahanan sepasang ujung lengan baju lawannya. Bahkan lawannya terkekeh-kekeh mengejeknya. Walaupun sang lawan hanya mainkan ujung lengan baju, namun ternyata tongkat yang biasanya diandalkan itu sama sekali tidak berdaya, teman-teman. Kebarat! Mampus kau! Tiba-tiba Pat Yu Kai Ong berseru keras disusul dengan gerengan dahsyat yang menggetarkan seluruh ruangan. Han Buong terpelanting jatuh dari kursinya. Akan tapi bocah ini sudah duduk bersila lagi dan mengatur pernapasan menutup pendengarannya. Ternyata sekecil itu Buong telah digembleng hebat oleh ayahnya sehingga dengan dasar latihan singkang inti salju, dia kini mampu memulikan telinganya. Menulikan telinganya dan menghadapi auman Sai Chu Hokang dari Pat Yu Kai Ong. Padahal lawan yang tidak begitu kuat singkangnya mendengar auman Sai Chu Hokang yang berdasarkan Kikang yang amat kuat ini sudah pasti akan roboh. Sementara itu, Kuat Ling yang melihat putranya dapat menyelamatkan diri sudah mengeluarkan suara terkekeh-kekeh dia. Lawannya terkejut bukan main, karena dari suara ini keluar getaran yang menghancurkan ilmunya bahkan menyerangnya dengan sangat hebat. Terpaksa dia menghentikan auman Sai Chu Hokang dan mempercepat gerakan tongkatnya dengan ilmu tongkat Pat Mo Tung Hoan, ilmu tongkat 8 iblis yang dahsyat. Kuat Ling memang hendak mempermainkan lawannya, maka dia hanya menangkis dan mengelak. Kalau ini sengaja dilakukannya untuk memamerkan kepandaiannya dan untuk meyakinkan kepada lawannya bahwa akhirnya lawan akan roboh olehnya. Sehingga lawannya yang amat dibencinya itu akan ketakutan setengah mati, dan memang usahanya ini berhasil dengan baik. Keringat dingin membasahi muka Pat Yu Kai Ong. Dan tahulah kakek ini bahwa mengandalkan ilmu silat saja, dia tidak akan menang melawan wanita yang pernah dipermainkannya dan diperkosanya selama 3 hari 3 malam. Maka dia lalu mengerahkan tenaganya, ia mengerahkan singkang. Lalu tiba-tiba dia memekik dan menghantamkan tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka. Kuat Ling sudah menduganya bahwa lawannya tentu aja akan menggunakan ilmu Hiat Siang Hua Tzu ini. Dia sudah mendengar dari suaminya bahwa akan ilmu mukjizat ini, maka dia bersikap hati-hati dan tidak berani memandang rendah. Bahkan dia amat terkejut ketika menyaksikan cahaya merah menyambar keluar, merasakan getaran mukjizat dan mencium bau amis darah yang memuakan. Cepat dia menekuk kedua lututnya sedikit. Kemudian menerongkan telapak tangan kanannya dengan 3 buah jari tangan diluruskan. Hawa dingin meluncur keluar. Dari telapak tangannya menyambut hawa pukulan Hiat Siang Hua Tzu. Yes! Benturan 2 tenaga mukjizat bertemu dan tubuh kedua orang itu tergetar hebat. Kiranya tenaga Hiat Siang Hua Tzu sudah demikian ampuhnya, sehingga dalam benturan tenaga ini, Pat Yu Kai Ong dapat mengimbangi tenaga Wat Ling. Kalau kakek itu merasa betapa tubuhnya mendadak menjadi dingin sekali, sebaliknya,
Watling merasa tubuhnya panas. Namun keduanya dapat melawan hawa ini, dan berkali-kali mereka mengadu tenaga singkang lewat telapak tangan mereka. Tiba-tiba ujung lengan baju kiri Watling menyambar ke arah ubun-ubun kepala kakek itu, yang menjadi terkejut sekali dan menangkis dengan tongkatnya. Ujung lengan baju melibat, dan tangan Watling menyambar ke depan dari dalam lengan baju itu untuk menangkap tongkat. Hetjiu Keong cepat menghantamkan tangan kirinya lagi dengan tenaga Hiat Chiang Hwatsu sekuatnya, mengarah kepala lawan. Namun hal itu sudah diperhitungkan dengan matang oleh wanita, yang cepat sekali menarik tongkat yang dicengkramnya untuk menangkis. Krak! Tongkat saja pengemis itu hancur terkena pukulannya sendiri. Selagi dia terkejut bukan main, tahu-tahu ujung lengan baju kan wanita itu sudah menyambar ke arah matanya. Dia berteriak kaget, miringkan kepala. Akan tetapi ternyata ujung lengan baju itu tidak menyerang mata, melainkan menyeleweng ke bawah dan menotok lehernya. Kalau orang lain terkena totokan yang tepat mengenai jalan darah tentu akan roboh dan tewas. Akan tetapi tubuh Pat Yu Kai Ong sudah kebal, maka totokan yang kuat itu hanya membuat ia terhuyung sedikit ke belakang. Melihat ini, Watling tertawa terkekeh. Kembali kedua tangannya bergerak dengan cepat sekali, dan biarpun Raja Pengemis itu sudah berusaha macam-macam membela dirinya, namun karena totokan pertama membuat pandangan matanya berkunang, sehingga gerakannya menjadi kurang cepat. 2 kali totokan lagi, dan sebuah tamparan dengan 3 jari tangan yang tepat mengenai punggungnya, membuat dia roboh pingsan. Ketika dia siuman, Pat Yu Kai Ong mendapatkan dirinya dengan rebah terlentang di atas lantai dan tidak mampu menggerakkan kaki tangannya. Bahkan ia tidak mampu mengeluarkan suaranya. Selain tertotok jalan darah yang membuatnya menjadi lumpuh, juga urat gagu di lehernya telah ditotok. Taulah dia bahwa dia tak berdaya lagi dan nyawanya berada di tangan lawan. Dia pun maklum bahwa wanita ini tidak akan mungkin mengampuni seluruh kesalahannya, maka dia hanya memejamkan mata menanti datangnya kematian. Brut, brut, brut. Lihatlah Buong, lihat binatang itu. Pat Yu Kai Ong memaki dalam hatinya. Apa maunya perempuan ini? Seluruh pakaiannya direnggut lepas semua, sehingga dia terlontang dalam keadaan telanjang sama sekali. Karena ingin tahu, bukan karena jeri sebab seorang datuk macam Pat Yu Kai Ong juga tidak mengenal takut, dia menggerakkan pelupuk mata dan mengintai dari balik bulu matanya. Dia melihat anak laki-laki itu turun dari kursinya, memandanginya dan tertawa. Ibu, dia lucu sekali, lucu dan amat buruk, menjijikan. Watling tertawa-tawa. Sekali ujung lengan bajunya bergerak, menyambar ke arah leher Pat Yu Kai Ong. Kakek ini terbebas dari totokan urat dagunya dan dapat mengeluarkan suara. Perempuan hina, mau bunuh lekas bunuh. Aku tidak takut mati, teriaknya marah. Enak saja. Ingatkah kau betapa aku dahulu pun minta-minta mati kepadamu? Tidak. Engkau harus mengalami siksaan mati sekerat demi sekerat. Bohong. Dia inilah yang bunuh 12 orang supekmu secara kejam. Maukah kau membalaskan sakit hati dan kematian para supekmu, Tentu saja, Bu. Akan kubunuh anjing tua itu, Bu. Bohong sudah melangkah maju dan anak ini memandang dengan muka yang bengis. Nanti dulu, Bohong. Terlampau enak baginya kalau dibunuh begitu saja. Tidak. Untuk setiap orang dari suhengku, dia harus menderita satu macam siksaan. Jari tangannya. Jari tangannya berjumlah 10 itu. Untuk 10 orang suheng. Dan 2 buah daun telinganya itu untuk kedua suheng yang lainnya. Watling mencabut pedangnya menyerahkan kepada putranya sambil tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia mengerahkan kikannya, mengirim suara dengan ilmunya yang tinggi, sehingga suaranya hanya terdengar oleh Pat Yu Kai Ong, akan tapi sama sekali tidak terdengar oleh anaknya. Pat Yu Kai Ong, tahukah kau siapa bocah ini? Dia ini adalah putramu. Keturunanmu. Hasil kotor dari perkosaanmu atas diriku. Nah, sekarang kau lihatlah anakmu. Darah dagingmu sendirinya akan menyiksa dirimu. Semasang mata Pat Yu Kai Ong terbelak lebar, mukanya pucat sekali. Puluhan tahun dia ingin sekali memperoleh keturunan.
terutama seorang putra. Akan tapi biarpun dia sudah berganti-ganti sri sampai ratusan kali, tetap saja para sri itu tidak pernah memperoleh keturunannya. Sekarang secara tidak sengaja dia telah memperoleh seorang putra, dan putranya itu dengan pedang di tangan menghampirinya, siap untuk menyiksanya. Tadi dia terheran melihat betapa bekas anggota Capsa Sinhiab, murid Butong Pai yang terkenal gagah perkasa itu menjadi begitu keji. Mengajar putra sendiri melakukan kekejaman. Kiranya wanita itu memang sengaja hendak menyiksanya dengan menggunakan tangan keturunannya sendiri. Kiranya wanita itu juga membenci anak itu seperti juga membencinya, maka sengaja membiarkan anak itu menyiksa dan membunuh ayahnya sendiri. Anak, jangan, dengarkanlah anak. Prat! Patio Kayong tidak dapat melanjutkan kata-kata yang tadinya hendak memperingatkan anak laki-laki itu karena urat dagunya di leher telah ditolok atau ditotok oleh lengan baju Watling. Bekas Ratu Pulau Es itu terkekeh menyeringai. Patio Kayong, begini pengejutkan kau. Di mana kegagahanmu sebagai seorang datuk? Lihatlah baik-baik dan nikmati siksaan anak ini. Buang, pergunakan pedang itu. Pertama, buntungi kedua daun telinganya untuk Toa Supek dan Jisupekmu. Baik, Bu. Boong lalu melangkah maju. Ternyata anak ini sudah pandai menggunakan pedang. 2 kali pedang itu berkelebat, buntunglah kedua daun telinga Pati Kayong. Dapat dibayangkan betapa nyeri, perih, dan pedih rasa badan dan hati kakek itu. Air matanya meloncat keluar membasahi pipinya. Ibu, lihat dia menangis, Bu. Anak itu bersorak dan mengambil 2 buah daun telinga itu. Seperti telinga babi, Bu. Memang Patio Kayong menangis. Akan tapi bukan menangis karena rasa nyeri dan pedih karena kedua daun telinganya buntung. Melainkan nyeri di hati yang lebih hebat. Melihat betapa anaknya sendiri yang sejak puluhan tahun selalu dirindukannya kini bersorak girang melihat penderitaan dirinya. Dia tidak takut mati. Tidak takut sakit. Akan tapi melihat betapa dia menghadapi siksaan dan kematian di tangan anaknya sendiri. Benar-benar merupakan tekanan batin yang hampir tak kuat dia menanggungnya. Teruskan, Buang. Masih ada 10 orang supekmu yang belum dibalaskan sakit hatinya. Jari-jari tangannya, Buang. Yang 10 itu perlahan-lahan saja. 1 demi 1 buntungkan. Teman-teman, dan dimulailah penyiksaan yang amat mengerikan ini dilakukan oleh Buong. Anak ini seolah-olah telah menjadi gila. Dengan tertawa-tawa dia membuntungi semua jari tangan kakek itu 1 demi 1 dan tiap buntung sebuah jari dia bersorak kegirangan. Memang sejak dapat mengerti omongan anak ini dijajali dendam oleh ibunya. Dendam terhadap Patio Kayong. Diceritakan betapa Patio Kayong telah membunuh 12 orang suhengnya dan betapa Raja Pengemis itu menyiksanya dan Buong kelak harus membalas dendam itu. Maka kini anak itu sama sekali tidak menaruh rasa kasihan sedikit pun. Bahkan hatinya puas dapat menyiksa kakek itu. Dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan Patio Kayong, namun dia tidak menyesali nasibnya. Dia maklum bahwa dirinya pun telah melakukan perbuatan sewenang-wenang atas diri Watling, sehingga pembalasan itu sudah jamak. Hanya 1 hal yang membuat air matanya bercucuran, yaitu melihat betapa dia disiksa dan akan dibunuh oleh darah dagingnya sendiri. Dia menangis melihat darah dagingnya sendiri itu, yang baru berusia sekitar 10 tahun telah menjadi seorang iblis cilik yang demikian kejam. Kini Teku Atling membebaskan totokan yang membuat kaki tangannya lumpuh. Begitu kaki tangannya dapat bergerak, Patio Kayong meloncat dan menerkam ke arah Buong dengan kedua tangan yang sudah tak berjari lagi itu, yang berlumuran darah. Niat hatinya untuk membunuh saja anaknya itu agar kelak tidak dijadikan iblis oleh ibu yang membencinya. Akan tetapi, sebuah tendangan dari samping yang dilakukan Watling membuat dia terguling lagi. Rasa nyeri pada kedua ujung tangan yang membuat kaki itu menggeliat-geliat. Mundurlah, Buong. Lihat sekarang ibumu yang akan turun tangan. Aku akan membalas sendiri perbuatannya kepadaku dulu, Buong. Watling menghampiri musuhnya dengan pedang di tangan. Patio Kayong, ingatkah engkau akan peristiwa dahulu itu? Bayangkanlah. Bayangkanlah betapa nikmatnya bagimu dan betapa tersiksa dan sengsaranya bagiku. Sekarang aku sudah menikmati.
Sekarang aku yang menikmati dan kau yang menderita. Sudah adil bukan? Nah, terimalah ini. Ini. Bertubi-tubi pedang di tangan Teh Kuatling bergerak. Tubuh kakek itu bergulingan, berkelojotan karena rasa nyeri yang amat hebat ketika ujung pedang itu membabat ke seluruh tubuhnya. Dengan tepat sekali membabat ujung semua jari kakinya, hidungnya, dagunya. Babatan itu hanya mengenai ujung sedikit, tidak membahayakan keselamatan nyawa, namun menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Seluruh tubuh kakek itu kini berlepotan darah. Mukanya dipenuhi oleh kerut-kerut menahan nyeri. Bagaimana? Masih kurangkah? Nah, rasakan ini. Kembali pedang itu digerakkan, kini menusuk-nusuk dan seluruh tubuhnya ditusuki ujung pedang bertubi-tubi. Ujung pedang hanya menusuk 2 senti saja sehingga menembus kulit daging. Akan tapi tidak membunuhnya. Darah keluar makin banyak lagi, rasa nyeri makin menghebat, sehingga tubuh kakek itu berkelojotan seperti dalam keadaan sekarat. Ini yang terakhir. Ya! Si Kuatling berkata. Ujung pedangnya membabat ke bawah pusar. Wanita itu tertawa tergelak, tertawa puas. Wajahnya yang cantik itu pucat sekali, dan dia tertawa sambil mendongak ke atas. Suheng. Suheng sekalian, terutama Toa Suheng. Lihatlah musuhmu. Sudah puaskah kalian semua? Dan dia terisak, lalu menghampiri tubuh yang berkelojotan itu. Tapi aku belum puas. Kau harus tidur dalam keadaan tersiksa di antara mayat-mayat yang membusuk selama 3 hari 3 malam. Teh Kuatling menengok kepada anaknya dan berkata, Bu Om, kau tunggu di sini sebentar. Tubuh Kuatling berkelebat meninggalkan ruangan itu. Dengan cepat dia telah datang kembali sambil menyeret mayat-mayat para pengawal. Juga selir dan pelayan, sampai ruangan itu penuh dengan mayat-mayat yang dia lemparkan ke sekeliling tubuh Pat Yiu Kai Ong yang mandi darah. Demikian, teman-teman. Teman-teman, demikianlah kiranya cerita silat karya Ko Ping Ho dalam rangkaian para pendekar Pulau Es. Tak lupa kami sekali lagi mengajak kepada teman-teman sekalian, mohon doa dan dukungannya untuk perkembangan channel cerita silat, terutama cerita silat yang ditulis oleh Bapak Ko Ping Ho. Terima kasih teman-teman. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.